Oke, hari ini gue pengen bahas IM harga 300 ribuan ini harga yang affordable banget ya. Ini adalah Tangzu One r 2 dan untuk link pembeliannya nanti juga udah gue sertakan di deskripsi di bawah atau kalian bisa cek langsung di pojok bawah layar kalian. Dan di sini gue akan share experience gue menggunakan Tangzu One r 2 terutama ketika gue compare dengan IM kesayangan gue di range harga yang sama ya, yaitu Moondrop Cu2 ini. Jadi langsung kita bahas aja ya apa yang menarik nih dari One r 2 ini. Langsung kita start dari sisi packaging dan desainnya dulu. Yang dimana untuk harga 300 ribuan dia mendapatkan dus yang lumayan royal ya, karena memang dari setiap kabelnya, IM-nya, terus dari aksesorisnya itu masing-masing ada dus terpisah gitu. Jadi untuk harga IM budget sih packagingnya oke menurut gue. Dan yang gue surprise di Tangzu One r itu meskipun harga 300 ribuan tapi dia dikasih dua jenis ear tip ya. Satu ear tip standarnya dan yang satunya dapat 3 ear tip dari Tangzu, yaitu Tangzu Sancai ya. Yang kalau kalian beli secara terpisah per pasangnya aja tuh udah di sekitar 50 ribuan ya. Ini dikasih 3 pasang dengan size yang berbeda-beda. Jadi untuk sebuah IM harga 300 ribuan dapat Tangzu Sancai ini salah satu selling point yang menarik banget ya untuk kalian miliki. Untuk build quality-nya sendiri terus terang ini sih oke ya kalau kalian bandingkan dengan Moondrop Cu2. Dari sisi kabelnya ini kayak berasanya tuh lebih tebel, lebih mewah aja untuk feel-nya. Untuk di bagian jacknya juga udah dilapisin sama aluminium dan gold plate, sedangkan untuk Cu2 itu ujungnya masih plastik ya. Kemudian untuk soketnya sendiri dia 2x 0,78 universal lah, bisa kalian cari untuk aftermarket kabelnya. Kemudian kalau dari sisi desain terus terang untuk faceplate ini bukan selera gua, agak sedikit keramaian untuk di bagian logo-logonya ini, tapi ya balik lagi ke masalah selera. Tapi untuk build quality-nya terbilang cukup oke lah ya untuk harga yang dimiliki. Gua rasa sih untuk 300 ribuan nggak ada komplain dari sisi build quality-nya. Material untuk di bagian housingnya ini plastik, dan juga kalau kalian compare dengan Cu2 ini, Cu2 mempunyai housingnya ini aluminium ya, jadi berasanya tuh lebih mewah aja. Kemudian untuk size-nya, untuk fittingnya, kalau buat gue sih ini cukup oke, tapi bukan yang ternyaman ya. Lagi-lagi kalau gue compare dengan Cu2, di telinga gue Cu2 lebih nyaman, lebih kecil, dan ngeplek aja gitu di telinga gue. Sedangkan untuk One r 2 ini nggak tahu kenapa ketika gue pasang tuh dia kayak ada udara yang sering ngedorong si IM-nya ini agak keluar. Jadi gue harus selalu neken-neken dari IM-nya ini selama beberapa menit pemakaian gitu ya. Jadi secara comfort ini terbilang oke, tapi yang nggak terlalu secure dan nggak terlalu ngeplek aja di telinga gue. Dan gue udah coba gonta-ganti untuk ear tipnya, ini masih sama aja ya. Jadi kayak ada tekanan udara yang membuat IM ini kayak pengen keluar terus gitu. Tapi overall sih nggak ada masalah kalau untuk sisi kenyamanan di telinganya. Kemudian untuk driver ini 10 mm dynamic driver, nggak ada yang aneh-aneh sih untuk speknya. Oke, jadi sekarang kita akan bahas sound quality dari Tangzu One r 2 ini ya. Terutama ketika gue compare dengan salah satu IM favorit gue di range harga 300 ribuan ke bawah, yaitu Moondrop Cu2. Secara karakter, Tangzu One r 2 ini sih gue suka ya. Dia mempunyai karakter yang slightly V-shape, tapi di sini secara vokal dia nggak semundur seperti di Moondrop Cu2. Jadi secara karakter gue suka sama Tangzu One r 2 ini. Kalau kita bahas dari sisi area bassnya dulu ya. Bass di Tangzu One r 2 ini ada sedikit boosting, tapi boosting di sini tuh lebih ke arah yang fun dan bukan ke kategori yang bass head, at least menurut gue pribadi. Dan yang gue suka dari bass yang ada di Tangzu One r 2 ini, boosting ini lebih berasa di area sub bassnya dan bukan di area mid bassnya ya, yang membuat IM ini tuh nggak berasa bumi meskipun bassnya berasa cukup besar. Jadi secara kualitas gue suka dengan bass yang ada di Tangzu One r 2 ini, ngasih efek fun tapi nggak buat karakter dari Tangzu One r 2 ini terlalu bumi atau bass head gitu. Kemudian untuk mid range atau vokalnya mungkin di sini yang paling berbeda dibandingkan Moondrop Cu2 ya. Sebenarnya ketika gue denger Moondrop Cu2 sih gue udah merasa vokalnya oke-oke aja, nggak ada masalah. Dan secara pengalaman gue menggunakan Cu2 itu sehari-hari sih gue suka-suka aja ya. Tapi ketika gue dengerin One r 2 ini, untuk gue pribadi yang memang lumayan vokal oriented, One r 2 lebih baik dibandingkan Cu2. Yang membuat efeknya tuh lebih berasa bold, lebih tebel, lebih full body secara karakter vokalnya. Dan
ini berlaku buat vokal cewek maupun cowok ya. Jadi kalau gua yang biasa mendengarkan genre vokal jazz, di Tangzu 1R2 ini kayak lebih ngasih efek enak aja dibandingkan Chu 2. Dan vokalis ini juga berasanya tuh lebih maju dibandingkan Chu 2 yang agak berasa sedikit lebih mundur ya. Jadi vokal lover, gue lebih suka di Tangzu 1R2 ini. Untuk upper mid-nya memang ada berasa boosting di Tangzu 1R2 yang membuat untuk genre tertentu, terutama untuk lagu-lagu yang rekamannya cukup bright seperti lagu-lagu K-pop itu, membuat suara di 1R2 ini ada berasa sibilansnya ya. Jadi memang dia nggak se-smooth seperti di Chu 2, tapi kalau lagu-lagu yang well recording, gue merasa justru Tangzu 1R2 ini malah bikin enak banget. Jadi kesimpulan gue sih secara vokal dia bukan yang all around, tapi dia bisa enak banget untuk genre-genre tertentu ya. Dan kalau kita ngomongin untuk area treble, di sini juga treble-nya berasa ada boosting ya, dan gue merasa agak berasa sedikit untuk treble-nya ini arahnya ke arah bright, tapi memang balik lagi ke preferensi atau selera yang buat gue pribadi memang gue nggak terlalu suka dengan karakter yang bright. Tangzu 1R2 ini agak sedikit bright buat selera gue, tapi di sini brightnya masih dalam kategori yang cukup aman, kecuali kalian nyetelnya di volume yang agak besar ya. Untuk volume nggak terlalu besar sih, di sini treble-nya masih berasanya oke dan bisa gue dengerin berjam-jam, nggak ada masalah sama sekali, kecuali ketika gue pengen kenceng-kencengan, di sini baru gue merasa treble-nya lumayan nyerang. Jadi gue memang nggak kuat lama untuk mendengarkan 1R2 ini di volume yang cukup tinggi. Berbeda dengan Chu 2 yang secara treble dia lebih smooth, nggak senyerang atau setajam seperti di 1R2. Tapi sekali lagi, 1R2 juga bukan yang IM yang bright ya, tapi masih ada sedikit sentuhan brightnya. Karakter treble-nya sendiri gue sukanya sih dia mempunyai micro detail yang bagus, extensionnya juga cukup oke, gue nggak merasa ada roll off, dan juga karena treble-nya ada sedikit boosting di area mungkin 8 kHz, 10 kHz yang membuat Tangzu 1R2 ini secara clarity dan secara vokal tuh berasanya agak airy aja dibandingkan dengan Chu 2 ini. Kalau kita ngomongin secara teknikalitas, 1R2 ini lebih wide ya, soundstage itu berasa luas, terutama kalau kalian menggunakan ear tip yang Tangzu Sancai-nya itu yang membuat sedikit berasa lebih wide aja untuk di bagian soundstage-nya. Dan untuk ketika gue compare dengan Chu 2 berasa agak sedikit lebih sempit. Kemudian untuk separasinya juga terdengar bagus. Jadi secara langsung untuk teknikalitasnya oke, sama sekali nggak ada poin yang harus gue kritik dari 1R2 ini. Tapi yang jelas kalau kalian tanya ke gue apakah 1R2 ini worth it buat menggantikan Chu 2, kalau buat gue sih ini kayak side grade tapi bukan upgrade ya, karena biar gimana pun secara teknikalitas, secara suara 1R2 ini enak, tapi di sisi lain Chu 2 ini tetap ngasih kenyamanan yang berasanya nyaman aja gitu buat gue pakai sehari-hari. Jadi itu aja paling ya untuk experience gue menggunakan Tangzu 1R2 ini. Sekali lagi kalau kalian berminat, cek untuk link pembelian yang udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Thank you udah nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.